Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Agung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai UTS yang sudah kita buat mengenai Virtual Lab. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brandon Theodor Ferdinand dengan NIM 182230020. Saya Raffi Nugraha dengan NIM 182233038. Oke, baik. Mungkin sekarang tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di sini untuk kebutuhan fungsional ada 8, seperti yang bisa dilihat. Yang pertama itu login dan logout, ya ini cukup jelas. Yang kedua adalah menampilkan navigation bar. Ini navigation bar berada di atas halaman, di semua halaman. Selanjutnya adalah menampilkan materi pembelajaran di halaman course. Terus yang keempat adalah memungkinkan pengguna untuk mengakses materi. Yang kelima adalah sistem menampilkan daftar simulasi yang tersedia. Yang keenam adalah sistem dapat menampilkan simulasi interaktif. Yang ketujuh adalah sistem menampilkan informasi kontak pengembang virtual lab. Dan yang kedelapan adalah sistem menampilkan informasi tentang pengembang virtual lab. Lalu untuk kebutuhan non-fungsionalnya di sini ada 6 dari masing-masing parameter. Yang pertama untuk performance, yaitu halaman harus dapat dimuat dalam waktu kurang dari 2 detik. Untuk yang kedua, reliability, ini sistem harus dapat berfungsi dengan benar, meskipun banyak pengguna yang mengaksesnya. Untuk security, yang ketiga itu data pengguna seperti username dan password itu tersimpan secara encrypted. Terus yang keempat, untuk usability, antar muka pengguna harus intuitif dan mudah dipahami. Yang kelima, untuk portability, itu sistem dapat berjalan pada berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan smartphone. Lalu untuk availability, sistem ini harus bisa diakses minimal 99% dari waktu operasional atau dari uptime-nya. Oke, mungkin sekarang kita akan lanjut ke sistem thinking. Untuk sistem thinking sendiri ada banyak prinsipnya, dan prinsip yang kita terapkan pada virtual lab ini itu ada 4 ya. Yang pertama itu melihat sistem secara utuh atau wholeness. Ya di sini artinya kita harus bisa memandang sistem tuh secara utuh gitu, nggak masing-masing, nggak secara entitas. Ya karena kalau misalnya kita memandang sistem secara entitas, itu berarti sistemnya itu nggak nyatu gitu. Jadi kalau secara wholeness ini maksudnya ketika ada satu bagian yang berubah, itu bagian lainnya itu berubah juga. Contoh kalau misalnya ada perubahan kecil yang terjadi pada halaman course gitu, itu akan berpengaruh pada halaman simulation dan juga mempengaruhi tingkat pengertian dari pengguna. Selanjutnya interconnectivity, ya untuk interconnectivity ini itu artinya keterhubungan. Jadi di sini bisa dilihat bahwa setiap halaman tuh saling terhubungnya dengan navigation bar. Ada navigation bar yang bisa menghubungkan ke semua halaman gitu, dari semua halaman juga. Lalu umpan balik atau feedback loop. Jadi untuk feedback loop ini kita menyediakan halaman kontak us ya, yang eh, menyediakan nomor pengembang itu yang bisa dihubungi untuk memberikan feedback. Selanjutnya adalah sebab akibat causality, ya ini sebab akibat ini cukup jelas ya, di mana misalnya di sini ada contoh kasus, sebabnya adalah materi pada course interaktif itu mudah dipahami, akibatnya tuh pengguna mudah memahami materi, efeknya adalah pengguna itu tertarik menggunakan simulasi di halaman simulation, dan untuk loopingnya itu maka semakin baik materi, semakin tinggi pemahaman, semakin banyak pengguna aktif, dan semakin besar motivasi pengembang untuk memperbaiki sistem. Dan ini adalah salah satu contoh untuk positive loop ya. Oke, selanjutnya adalah untuk design thinking dan khususnya user centered design. Jadi dari user centered design itu kan ada prinsip utamanya. Ini ada beberapa prinsip utama yang kita terapkan pada virtual lab ini. Yang pertama adalah fokus pada pengguna atau user centered. Jadi di sini kita membuat desain interface yaitu yang mudah dipahami oleh semua kalangan, dari mahasiswa ataupun orang awam gitu. Jadi memang dibuat cukup intuitif agar orang awam juga bisa mengerti. Selanjutnya adalah keterlibatan pengguna. Ya untuk keterlibatan pengguna ini itu mirip dengan feedback loop-nya, di mana eh, pengguna itu bisa memberikan feedback itu, mereka juga bisa terlibat dalam memperbaiki virtual lab yang sudah dibuat. Selanjutnya iteratif. Untuk iteratif ini artinya bahwa virtual lab ini tidak berhenti pada desain yang pertama ini aja, pada versi pertama. Kalau misalnya nanti pengguna memberikan feedback terhadap virtual lab yang sudah dibuat, kita bisa saja memperbaiki dan menambah versi-versi selanjutnya. Terakhir adalah aksesibilitas dan kemudahan pengguna. Ya, untuk yang ini artinya bahwa pada setiap halaman itu terdapat navigation bar gitu yang dapat digunakan oleh pengguna untuk berpindah-pindah halaman. Dan navigation bar ini memang tersedia di semua halaman, bahkan di dalam sub halaman yang terdapat pada course atau simulation sekalipun. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian UI UX design-nya. Untuk UI UX design ini, pertama kita akan lihat dari segi strukturnya. Untuk strukturnya itu ada 6 halaman utama, yaitu home, course, simulation, about us, dan kontak. Kontak us dan login. Lalu ada sub-sub halaman. Sub halaman itu terdapat pada course dan juga simulasi yang jumlahnya menyesuaikan materi yang ada. Oke, mungkin ini untuk detailnya bisa dilihat di tabel yang tersedia. Ini adalah halamannya, dan ini adalah buktinya untuk home, untuk course, untuk simulation, about us, kontak us, dan juga ini untuk halaman login. Selanjutnya untuk halaman desain, untuk desainnya sendiri,
desain dari virtual lab yang dibuat ini itu sudah disesuaikan dengan ITB ya. Bisa dilihat dari warnanya mungkin di sini itu warnanya sudah biru gitu sesuai dengan logo ITB. Lalu selain itu juga desainnya juga sudah dibuat responsif dan interaktif agar bisa menarik. Contohnya kalau misalnya kita bisa lihat di sini halaman yang sedang kita berada pada saat itu di highlight dan saat kita ingin mengklik suatu tombol juga tombolnya saat di hover tuh akan ada efek tambahannya juga agar kita tahu sedang mau klik tombolnya mana. Oke, selanjutnya untuk model perangkat lunak akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk model perangkat lunak di sini untuk use case diagramnya hanya ada satu actor dan ada empat use case-nya. Yang pertama adalah register, lalu login, ketiga melihat course, dan selanjutnya adalah melakukan simulasi programming. Next. Eh, ini untuk sequence diagramnya. Untuk masing-masing sequence diagram, yang pertama register yaitu dari user ke register view untuk mendapatkan page register. Lalu user akan memberikan akun infonya dan register view akan melakukan fungsi register ke user controller dan user controller akan mengembalikan register akun kepada user. Selanjutnya untuk login. Login ini pertama sama seperti register yaitu mendapatkan dulu page-nya, lalu user akan memberikan login infonya, lalu dari register view akan melakukan fungsi login dan mendapatkan data dari user controller. Lalu dari situ user controller akan mengubah status dari usernya jika berhasil. Lalu dari user controller akan mendapatkan homepage ke login view dan login view akan mengembalikan page display untuk home ke user. Selanjutnya untuk melihat course ya pertama user akan mendapatkan mengambil dulu page course-nya dari course view lalu course view akan mengambil page material dari user controller untuk melihat course material page. Nah, dari user controller akan melakukan fungsi get material page ke course lalu dari course akan mengembalikan page display dari materialnya tersebut. Selanjutnya untuk melakukan simulasi programming, pertama user akan mengirimkan atau meminta simulation UI kepada simulation view lalu akan diberikan dari simulation view ke simulation controller akan mengecek apakah jawaban user itu benar lalu dari controller ke simulation akan mengcompile kode dari user jika benar eh, answernya akan true, tapi jika salah answernya akan false. Oke, ini untuk jadwal implementasinya. Pertama untuk desain aplikasi kita lakukan dari tanggal 10 sampai 17 Oktober. Lalu untuk implementasi front end-nya dari tanggal 18 sampai 23. Implementasi back-end dari tanggal 23 sampai 25 Oktober. Untuk finishing dan deployment-nya kita lakukan dari tanggal 26 sampai 30. Untuk perbaikan, revisi, dan pembuatan laporan ini kita lakukan dari tanggal 1 sampai 7 November. Lalu untuk estimasi biayanya, yang pertama untuk eh, harga cloud selama satu bulan adalah kita dapatkan paling murah ada 15.000, lalu kita total selama 12 bulan yaitu 180.000. Untuk domain termurah kita didapatkan di harga 20.000. Jika kita deploy selama satu tahun akan kita dapat 240.000. Untuk biaya hosting kita dapat di 100.000 untuk satu tahun. Lalu di biaya pekerjaan untuk time waktunya ini di 1.500.000. Jadi kita berdua jadi menjadi 3 juta. Lalu totalnya ada 3.520.000. Selanjutnya untuk implementasi di front end ini dibuat menggunakan HTML dasar dan untuk desainnya dari HTML ini kita menggunakan CSS vanilla. Sementara untuk button interaktifnya kita menggunakan JavaScript. Lalu selanjutnya ke backend. Backend ini database yang kita gunakan adalah cloud database MongoDB yang menyimpan formatnya itu dengan JSON. Nah, atribut yang disimpan ini ada username, password, tanggal pembuatan, dan juga cookies. Untuk keamanannya sendiri, proses autentikasinya itu password yang disimpan di backendnya kita hash banyak 10 kali agar lebih aman. Nah, untuk cookiesnya sendiri digunakan di database untuk menyimpan state terakhir dari user di virtual lab sehingga user tidak perlu mengulang kembali progresnya di virtual lab. Untuk hostingnya sendiri, hosting di front end dilakukan di Vercel dan database kita menggunakan database cloud
yaitu MongoDB. Untuk dokumentasi API sendiri bisa dilihat ini API-nya itu endpoint-nya ada beberapa. Kita ada untuk setiap page-nya itu kita buat eh, kita buat endpoint-nya sendiri. Misalnya ada home untuk page home, login, register, course, dan dari course ini kita ada endpoint-nya lagi, yaitu untuk setiap materialnya sendiri kita buatkan endpoint-nya. Lalu ada simulation, about, dan kontak. Nah, untuk register, login, logout, ini kita gunakan metode POST dari register untuk mengirimkan data dari pengguna ke database, ke backend. Lalu untuk login sama juga mengirimkan. Lalu untuk logout dan terakhir untuk protected. Nah, protected ini digunakan sebagai cookies user untuk mengambil state terakhir dari user. Oke, next. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan dokumentasi API-nya. Ya, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Eh, Terima kasih telah mendengarkan. Kalian